Halo sob, selamat datang kembali di Tetu Alur Cerita. Masih bersama saya Punco akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Yin Yang Master yang dirilis tahun 2021. Dan teman-teman yang suka dengan konten alur cerita film terbaru ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbarunya. Bagaimana kisah The Yin Yang Master selengkapnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah hutan terdapat sekelompok pasukan pengawal kekaisaran yang sedang membawa barang, yaitu sebuah upeti untuk diserahkan kepada rajanya. Di mana pasukan tersebut dipimpin oleh seorang master handal yang bernama Boya. Tak berserang lama melintas di dalam hutan, Mas Boya merasakan akan adanya bahaya yang tak lama lagi menghampiri mereka. Dan benar saja, tanpa waktu yang lama, kehadiran pasukan kekaisaran dihadang oleh sosok monster bertopeng misterius yang membuat mereka ketakutan. Namun tak terkecuali dengan Mas Boya dengan ketangkasan dan keberaniannya, ia melawan monster tersebut dengan seorang diri. Dikira berhasil mengalahkan dan mendominasi pertarungan dengan si monster, namun pedang pusaka Yuan Boya tidak mempan dan membuat pertarungan semakin sengit. Hingga akhirnya terbongkarlah kedua si monster bertopeng tersebut, di mana mereka ini tiga ekor musang cerdas yang menyamar sebagai monster untuk merampas barang upeti yang dibawa oleh pasukan istana. Dari sinilah kita diberitahu bahwa di zaman edan antara manusia dan monster berdomisili di tempat yang berbeda, di mana para manusia bertempat di pusat kekaisaran dan sedangkan para monster bertambah di dalam istana yang berada di dalam hutan. Sebab itulah ketika musang cerdas berusaha merampok barang upeti untuk ia perdagangkan di pasar dunia pemasaran, karena upaya yang gagal dan kalah bertarung dengan Mas Boya, seketika datanglah sosok pemuda yang membuat Mas Boya ini terkejut, di mana ia bernama Master Kimi, dan dialah ketua para monster serta dirinya lah yang menyuruh ketiga musang untuk merampok barang upeti yang dibawa pasukan kaisar. Dari sinilah kita diberi sedikit tahu akan rasa kelam 7 tahun silam yang dialami oleh Master Kiming yang menyebabkan dirinya hidup di hutan bersama para monster liar, di mana dulunya ia merupakan salah satu murid perguruan sekte Yin Yang, dan Mas Kiming pun dituduh dan difitnah oleh para master karena dianggap telah mencuri mustika merah delima milik Raja Monster Naga berkepala 9 yang telah usai dikalahkan tetua perguruan Yin Yang dalam ratusan tahun yang lalu. Mas Kiming berupaya untuk mengatakan dan menjelaskan pada sang master bahwa ia tidak mengambil mustika tersebut. Namun sang master tidak menghiraukan alias tidak menggubris pembelaan Kimi yang seketika menyuruh semua murid untuk menyerang dan membunuhnya. Karena merasa terancam, Mas Kiming pun mengeluarkan jurus teleportasi tingkat tinggi agar selamat dari segala serangan para murid yang akan membunuh dirinya. Tak berselang lama dari kepergian Mas Kiming, tua perguruan Yin Yang berhasil menemukan mustika merah delima dan menempatkan kembali ke dalam ruangan khusus dengan penjagaan yang amat ketat. Berpindah dengan Mas Kiming di dalam istana dengan para pasukan monsternya, mereka terlihat sangat senang dan riang karena keberhasilan merampok barang upeti milik kekaisaran. Sedangkan di sisi lain di dalam perguruan sekte Yin dan Yang, terdapat dua sosok siluman burung yang menyusup dan membobol segel keamanan yang dibuat oleh ketua sekte, di mana monster tersebut berusaha untuk mengambil mustika merah delima. Namun salah satu monster terjebak dan mengharuskan dirinya terperangkap karena aksinya berhasil diketahui oleh ketua sekte yang seketika mengaktifkan kembali sekte tersebut. Melihat usahanya gagal untuk menyelamatkan mustika merah delima, sang ketua dengan sigap menari busur panah arjunannya yang membuat monster burung terhampar dan terjatuh pas di hadapan ketiga monster musang. Namun ketiga musang tersebut tak menghiraukan monster burung yang usai terjatuh, di mana perhatian mereka beralih karena melihat gemerlap mustika merah delima yang memancarkan sinarnya. Di waktu bersamaan pula para master sekte perguruan tinggi yang juga sampai di tempat tersebut. Karena tak ingin mustika merah delima diambil oleh mereka, salah satu musang menelan mustika merah delima yang baru ia temukan.
Namun tanpa ia sadari tiba-tiba tubuhnya melemah dan pingsan. Kedua Musang mengetahui salah satu temannya dalam bahaya. Ia pun segera membawanya pulang ke dalam istana dan melaporkan akan kejadian yang sebenarnya pada sang master. Sedangkan salah satu monster gagak yang berhasil kabur melarikan diri, ia pun kembali ke dalam markas melempar atas kegagalannya mendapatkan mustika merah delima pada sang petinggi. Sang petinggi yang mendengarkan akan kegagalan tersebut tanpa rasa ampun ia membunuh bawahnya dengan kekuatan spiritual salju yang ia miliki. Keesokan paginya terlihat kedua monster musang memberitahu Master Kiming akan kejadian yang baru saja menimpa saudaranya. Master Kiming mendengarkan hal tersebut dan ia pun mengecek keadaan si musang dan berusaha untuk mengeluarkan benda yang baru saja ditelannya. Namun secara tiba-tiba asap hitam pun keluar dari moncong si musang dan membawa Master Kiming ke dalam alam dimensi lain. Setelah Kiming mendengarkan bisikan misterius dan meminta tolong kepadanya untuk melepaskan dan membebaskan segel yang mengurung dirinya, Master Kiming pun mengetahui bahwa yang ditelan merupakan mustika merah delima milik sang Raja Naga berkepala 9. Ia pun seketika menyegel si monster musang tersebut di dalam ruang rahasia yang sudah ia persiapkan. Yang kemudian Master Kiming akan menemui sang Raja Monster di dalam istana untuk meminta pusaka pedang Tausan, di mana pusaka tersebut merupakan satu-satunya pedang yang mampu mengalahkan Raja Naga berkepala 9. Dan benar saja terlihat Kiming kini telah sampai dan langsung menemui sang Raja Monster tersebut. Di sela ia akan menjelaskan maksud tujuannya untuk segera memberikan pusaka pedang Tausan kepadanya. Karena mendengarkan dan tak lama lagi si Raja Ular berkepala 9 akan bangkit. Ia pun mengantarkan Mas Kiming di tempat penyegelan pedang Tausan berada. Sedangkan di luar istana, Mas Boya dan salah satu teman perempuannya yang bernama Pendekar Sally juga tiba di dalam istana Raja Monster, di mana mereka bertujuan untuk mencari dan menangkap Master Kiming karena Kiming telah merampok barang upeti beberapa hari yang silam. Para monster yang mencium akan hadirnya darah manusia dan tak lain ada Master Boya dan Pendekar Candy. Mereka pun berebut untuk menjadikan mereka santapan makan malamnya. Dan benar saja, Mas Boya akan ditelan hidup-hidup oleh sosok monster merah yang biasa disebut si bayi Gunda Abang. Awalnya, Mas Boya sangat mendominasi pertarungan dan menganggap lemah si monster Gunda Abang yang berada di hadapannya. Namun pukulan super yang dihentakkan dan dikeluarkan Mas Boya menjadikan si monster bayi Gunda Abang ini menjadi besar dan seram, yang tentunya semakin mendapat hantaman dan pukulan si Gunda Abang tersebut akan tumbuh 50 kali lipat lebih tinggi dari aslinya. Hingga akhirnya si Gunda Abang dapat momentum untuk bertarung dengan Mas Boya. Pendekar Chen-Li tak ingin melihat Mas Boya itu disantap hidup-hidup dan ia pun berteriak dan memberitahu Mas Boya bahwa titik kelemahan monster bayi Gunda Abang yakni terletak di hidungnya. Tanpa waktu lama Mas Boya pun melesat memukul hidung pesek si monster Gunda Abang hingga tubuhnya menyusut dan mengecil kembali seperti bayi yang baru lahir. Sedangkan di tempat lain terlihat kini telah sampai di hadapan pusaka pedang Tausan disegel. Dengan kemampuan sihir yang ia miliki, Mas Kiming berhasil melepaskan rantai segel tersebut. Namun tantangan dan masalah tak cukup sampai di situ, di mana di waktu bersamaan para master sekte Yin Yang telah hadir di hadapan Mas Kiming, dan disinilah mereka menduga bahwa kehadiran kedua monster burung ialah bawaan Master Kiming yang diutus untuk mengambil mustika merah delima. Dan tentunya para master salah persepsi dan mengakibatkan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Mas Kiming pun tak ingin melukai para master yang berada di hadapannya dan ia memilih untuk kabur dengan menggunakan mantra teleportasi. Namun teleportasi Mas Kiming berhasil dihentikan oleh ketua sekte Yin Yang. Disinilah ia mencoba menjelaskan akan kebenarannya. Namun kebenaran yang diutarakan Mas Kiming tak dianggap oleh ketua sekte. Mas Kiming yang tak ingin bertarung dengan ketua sekte Yin Yang, ia memilih kabur menggunakan sihir ilusi 1000 pintu agar dirinya tak bisa ditemukan oleh sang ketua sekte.
Karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, sang ketua sekte Yin Yang mengeluarkan jurus untuk memusnahkan sihir ilusi yang dipakai Mas Kiming. Sedangkan di sisi lain terlihat para monster bersorak riang dan menyuruh Mas Boya untuk membunuh monster bayi Gunda Abang yang berada di hadapannya. Mas Boya tak tega melihat muka melas Gunda Abang. Akhirnya Mas Boya memilih untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut bersama pendekar Chen Li. Namun para monster menghadang kepergian mereka. Bersama dengan itu, Mas Kiming tetap diburu oleh sang ketua sekte dan bertepatan di arena pertarungan Mas Boya. Si monster Gunda Abang yang terkeduk hatinya melihat kebaikan Mas Boya yang tak jadi membunuhnya. Ia pun seketika bangkit melawan para monster yang berada di hadapannya sebagai balas budi akan kebaikan Mas Boya. Ketika sedang bertarung memperebutkan pusaka pedang Dusan, tanpa mereka sadari kotak pusaka tersebut hancur seketika dan membuat pusaka terjatuh bertepatan di hadapan Mas Boya yang sedang berusaha kabur dari kerajaan para monster yang akan membunuhnya. Tanpa pikir panjang, Mas Boya pun mengambil pusaka tersebut dan mengarahkan di hadapan para monster. Dan para monster yang melihat seketika berhenti ketakutan. Karena pedang tersebut satu-satunya pusaka yang mampu mengalahkan sang raja monster naga berkepala 9. Melihat akan kesempatan tersebut, Mas Boya dengan perlahan mengajak pendekar Shelly untuk kabur. Karena pasukan monster yang amat banyak membuat mereka kembali terpojok. Ditambah Mas Boya kurang lihai dalam memainkan pusaka pedang yang berada di tangannya. Mas Kiming yang tidak ingin pusaka pedang Daosan diambil oleh para massa dan ketua sekte Yin Yang, ia pun seketika datang menolong dan meminta Mas Boya untuk segera menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Di saat terdesak, Mas Boya tetap tak menghiraukan akan keinginan Mas Kiming untuk menyerahkan pusaka tersebut. Di sela-sela, Mas Boya meminta pertanggungjawaban kepada Mas Kiming untuk ikut bersamanya ke dalam istana kekaisaran agar menjadi saksi bahwa dirinya benar-benar tak bersalah, serta mengakui bahwa putih tersebut benar-benar dirampok oleh Mas Kiming dan para pasukan monsternya. Karena tak mempunyai banyak waktu untuk berdialog, Mas Kiming pun menuruti perintah Mas Boya. Namun waktu bersamaan para master sekte Yin Yang kembali datang menyerang Mas Kiming. Di saat terdesak, secara tiba-tiba ketua sekte yang ikut membantu Mas Kiming menahan serangan pisau beruntun yang dikeluarkan oleh para master. Hal tersebut tak berserang lama dan seketika itu juga membuat ketua sekte pingsan di hadapan Mas Kiming dikarenakan salah satu mantra pelindung berhasil dihancurkan oleh mereka. Mas Kiming yang tidak tersulut emosi yang memilih untuk kabur dan menyelamatkan ketua sekte Yin Yang karena terkena racun pisau berantai. Sesampainya di dalam markas persembunyian, Mas Kiming tak ingin terjadi sesuatu hal yang terjadi pada sang tetua. Ia dengan ringan tangan mengobati luka yang dialami olehnya. Seusai tersadar seketika, sang ketua menikam kembali Mas Kiming untuk segera mengembalikan mustika merah delima yang ia curi. Disinilah dengan nada rendah Mas Kiming mencoba untuk memberitahu akan hal yang sebenarnya pada sang ketua Baini, di mana para monster burung tersebut bukanlah berasal dari pasukan monster di bawah kendalinya. Ia juga berjanji pada sang ketua untuk mencari dan menemukan siapa yang berambisi untuk mendapatkan mustika merah delima. Mas Boya yang khawatir akan keselamatan sang ketua, ia pun berdiam-diam juga sampai di tempat markas rahasia Mas Kiming. Namun perhatian pandangannya teralihkan di sebuah pintu. Karena penasaran, Mas Boya mencopot segel mantra kertas yang dipasang di pintu tersebut. Alhasil si musang yang menelan mustika merah delima kehilangan kontrol dan menyerang siapapun yang berada di hadapannya. Mas Kiming yang mendengar adanya keributan, ia pun keluar seketika lalu menusukkan pedang Dusan di monster musang itu. Terlihat si musang yang tertusuk secara perlahan berubah menjadi debu bersamaan dengan munculnya mustika merah delima yang ditelan olehnya. Karena kenyataan tersebut, ketua sekte yang bernama Baini mengambil mustika merah delima yang saat ini berada di hadapannya. Disinilah Baini sangat kecewa dengan Mas Kiming karena merasa telah dikhianati. Sebelum pergi ke dalam sekte, sang ketua Baini memperingati Mas Kiming dan para monsternya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Karena takkan lama lagi para master akan tiba dan menghancurkan dan meluluhlantakkan tempat tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Tak berselang lama dari kepergian sang ketua sekte, Mas Kiming membuatkan sebuah patung sebagai rasa ungkapan persembahan akan kehilangan salah satu monster musang yang ia sayangi. Karena luka Baini yang dideritanya belum sembuh 100%,
sang tetua pun terjatuh di sebuah hutan bambu. Dan tak berselang lama datanglah para master sekte yang sedang melacak kepergian Mas Kimi. Karena telah memiliki kekuatan untuk menjaga mustika merah delima, sang ketua sekte Yin memberikan kepada salah satu master untuk segera membawa mustika tersebut ke dalam altar penyegelan. Namun keberadaan mereka berhasil dilacak dan ditemukan oleh petinggi siluman salju Aurora, dan seketika mengeluarkan jurus badai angin salju yang membuat beberapa master membeku karena tak ada persiapan untuk berlindung. Karena tak ingin menyanyiakan kesempatan si siluman salju Aurora memantai satu persatu para master sekte Yin yang berada di hadapannya dengan sangatlah mudah. Sang master yang takut jika mustika merah delima yang berada di tangannya direbut oleh siluman salju Aurora, ia memberikan kembali pada sang ketua sekte agar lebih aman dengannya. Dan benar saja, tanpa butuh waktu yang lama, ia pun membunuh semua para master untuk mendapatkan mustika tersebut. Di antaranya para master saat ini hanya tersisa sang ketua seorang diri. Dan tentunya pertarungan sengit antara mereka pun tak terhindarkan. Segala usaha dan upaya ia keluarkan, namun kekuatan sang ketua sangat berbanding jauh dengan sang siluman yang membuat dirinya terdesak dan akan terbunuh. Di saat akan mengakhiri hidup sang ketua sekte demi mendapatkan mustika merah delima, seketika Mas Kiming datang melerai dan bertarung dengan sang siluman Aurora di hadapannya. Sang ketua sekte yang sudah tak berdaya, tanpa disangka ia pun dihampiri oleh seseorang misterius, yang dimana orang tersebut tak lain adalah pemimpin siluman salju Aurora. Disinilah ia akan memperebutkan mustika merah delima di tangan ketua sekte Yin. Sedangkan di sisi lain terlihat Mas Kiming masih bertarung dengan sengit dengan sang siluman, hingga pada akhirnya sang siluman tersebut pun tewas. Sebelum membunuh dan mengambil mustika merah delima, sang ketua berhasil membongkar kedok seorang misterius yang berada di hadapannya, di mana ia merupakan salah satu master sekte yang telah lama menghilang dan dikabarkan tewas ketika menjalankan tugas, di mana orang tersebut bernama Master Cimui. Disinilah kita diperkenalkan sosok Master Cimui, di mana ia merupakan salah satu master sekte yang sangat berbakat. Karena bakat dan kehebatan yang ia miliki, Master Cimui melenceng dari ajaran sekte Yin Yang, serta berambisi dan bekerja sama dengan para siluman untuk mendapatkan mustika merah delima agar menjadi sang master terkuat di hadapan tanding untuk menguasai dua dunia, yakni alam manusia dan alam para monster. Tanpa waktu yang lama, ia pun menyatukan mustika tersebut dengan raganya. Ia pun langsung berubah menjadi manusia setengah monster yang memiliki tanduk ular dengan tubuh dan tangan raksasa, serta memiliki daya hancur yang sangatlah tinggi. Dengan kekuatan super seperti Dragon Ball yang ia miliki saat ini, Master Cimui memuntahkan sebuah kabut hitam untuk menyihir semua monster menjadi pengikut setianya. Karena usahanya berhasil dan memiliki bala tentara monster yang sangatlah banyak, Master Cimui menyuruh pasukannya untuk menghancurkan sekte Yang dan mengalahkan semua para monster Mas Kimi. Mas Kimi mengerjakan bahaya tersebut dan ia menyuruh sang pendekar dan Mas Boya sementara waktu memimpin pasukannya agar pasukannya segera untuk menghancurkan jembatan penghubung antara monster. Sedangkan dirinya akan menemui dan menghadapi Master Cimui seorang diri. Dan benar saja, Mas Kiming yang tak kuat menahan amarah seketika ia luncurkan serangannya. Karena pukulan dan serangan yang dikeluarkan Mas Kiming tak ada efek alias gatot, ia pun segera memutuskan dan menggunakan pedang Dusan untuk membunuh Master Cimui. Mas Kiming mengira telah berhasil dan memenangkan pertarungan, namun kekuatan Master Cimui tiba-tiba mendadak naik level dan pedang itu tak lagi mempan akan pusaka pedang Dusan yang menusuk tubuhnya. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan mustika merah delima sudah menyatu dengan sempurna di dalam tubuhnya. Terlihat para pasukan monster jahat telah sampai di jembatan penghubung, dan karena tak ingin istananya hancur, Mas Boya dan sang pendekar memerintahkan pasukan Master Kiming untuk melawan dan memulai peperangan tersebut. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit, tiba-tiba mereka terhenti karena mendengar auman yang sangatlah kuat dan mengerikan. Disinilah Mas Boya dan para pasukan monster sangat terkejut
dengan kondisi Mas Kiming dalam keadaan tertusuk. Dikira semuanya sudah berakhir dengan mengalahkan Mas Kiming, namun tusukan Master Jimmy tak sengaja telah membangkitkan energi spiritual Mas Kiming yang sudah lama tersegel. Tak lama itu Master Jimmy memberikan tawaran kepada Mas Boya dan yang lainnya untuk ikut bergabung bersamanya. Namun Mas Boya menolak ajakan itu dan mengobado pasukan untuk segera mundur. Dan benar saja, para monster tikus telah berhasil memutuskan tali penghubung jembatan yang besar. Kemungkinan Mas Boya dan yang lainnya dapat selamat dari ambisi pasukan Master Jimmy yang akan membunuhnya. Namun pengorbanan Master Bayi Kuda Abang hanyalah sia-sia, dikarenakan Master Jimmy dapat kembali menghubungkan jembatan dengan menggunakan tangan raksasanya sebagai jalan akses para Slimon monsternya. Di saat kondisi terdesak, terlihat di dalam dimensi lain Mas Kiming ditemui oleh sang Raja Naga berkepala 9. Disinilah ia mengatakan dan memberitahu Mas Kiming bahwa ia bersedia membantunya untuk mengalahkan Master Jimmy. Dengan syarat Mas Kiming harus menjadi tumbal akan kebangkitan dirinya. Mas Kiming yang tak ingin terkecoh oleh Raja Naga berkepala 9, ia pun mencoba untuk melawannya dengan kekuatan spiritual gabungan yang ia baru dapatkan. Dan benar saja, Mas Kiming berhasil menundukkan sang Raja Naga berkepala 9 serta menjadikan ia sebagai roh pelindungnya. Karena merasakan akan kekuatannya yang amat besar, Mas Kiming seketika melesat ke udara dan membalaskan atas tindakan yang dilakukan oleh Master Jimmy. Yang tentunya saat ini kekuatan Mas Kiming jauh melebihi siluman Master Jimmy. Hingga akhirnya Mas Kiming dapat mengalahkan Master Jimmy dengan kekuatan roh pelindung Raja Naga berkepala 9 yang sudah menyatu di dalam tubuhnya. Di saat akan mati, Mas Kiming kembali mengambil mustika merah delima, di mana yang sebenarnya mustika tersebut bukanlah milik Jimmy yang hanya seorang master biasa, melainkan mustika merah delima ialah hak milik Mas Kiming, di mana Mas Kiming merupakan salah satu master berdarah Raja Naga berkepala 9. Karena tak ingin adanya malapetaka kembali terjadi, Mas Kiming pun memilih untuk melebur dan memusnahkan mustika tersebut. Hingga pada akhirnya hal yang tak diduga-duga pun terjadi dan akhirnya film pun berakhir. Oke sob, itulah alur cerita dari film The Yin Yang Master. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.